pohonnya. Ini Unpad. Ini Unpad kan, Fakultas Ekonomi. Ini halaman Unpad bukan? Dulu mah ini teh koperasi mahasiswa Unpad. Oh, berarti kan halaman Unpad. Iya, masih. Nanti undang aja Pak Unpadnya. Ini kalau halaman Unpad bukan. Ini nanti dibersihkan aja Pak. Oh, tim. Oh ya, siap-siap. Satu, dua. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, teman jalan-jalan seru. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezeki barokahnya dan selalu ada dalam kesehatan. Amin. Dan sekarang kita lagi berada di depan Lapang Gasibu dan tepatnya kita sedang berada di Monumen Perjuangan dari COVID-19, teman-teman. Nah, kemarin kita dapat kabar, katanya sih kemarin ada sidak dari KDM ya. Di sekitaran Jalan Japati, di sekitaran Monumen Perjuangan dan Monumen COVID-19 ini, dan kita bisa lihat beberapa perubahan gitu ya, yang secara langsung pada saat KDM sedang sidak. Nah, sekarang kita rencananya mau lihat bagaimana sih hasil dari sidak yang sudah dilakukan oleh KDM kemarin ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih hasilnya, apakah memang ada perubahan signifikan atau hanya sementara saja. Jadi ikutin jalan-jalan seru kali ini. Jangan lupa dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita mulai dari Monumen Perjuangan COVID-19 ini. Gas! Oke teman-teman, kelihatan ya. Aduh, kalau kondisi jalan sepertinya lagi padat nih teman-teman. Dan sekarang kita sudah berada di Jalan Surapati. Pinggir kanan itu Gasibu yang akan direvitalisasi. Kemudian di pinggir kiri itu Monumen Perjuangan COVID-19 yang terjadi sekitar 2020 lalu ya. Nah, dari sini kita akan coba buat keliling dulu lah gitu ya, pakai motor lah. Jadi kita mau lihat point of view menggunakan motor gitu teman-teman ya. Dan sekarang kita lagi ada di Jalan Japati nih. Di pinggir ini gedung Telkom teman-teman ya. Ternyata lagi ada kegiatan. Apa ya? Tahu nanti mungkin bisa kita cek ya. Ini satpam ini ya, pengaman dari gedung sate, Gasibu dan Monumen Perjuangan mungkin ya, karena itu satu manajemen. Dan ini setiap pagi mungkin ya. Tuh, ini komandonya, koordinatornya. Oke, bisa kita lihat teman-teman ya. Nah, di sini juga terlihat ada taman-tamannya. Tuh udah mulai banyak pengunjung ya, meskipun masih pagi gitu, udah mulai rame lah gitu. Dan biasanya di sini banyak ini ya, PKL kemarin kita bisa lihat. Nanti mungkin ada videonya di akhir ulasan ini ya. Ini banyak sekali PKL. Kemudian kemarin itu KDM sidak nih ke sini teman-teman ya. Makanya kita mau lihat. Dan sepertinya ini masih ya. Tuh masih ada bubur ayam. Nah, ini masih ada PKL. Yang kemarin di sidak itu di sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan itu disidak oleh Sekda, Bapak Sekda ya. Oke, nanti mungkin kita mau lihat juga ya fasilitas ruang terbuka hijau dan fasilitas publik yang ada di area dari Monumen Perjuangan dan Lapangan Gasibu ini teman-teman.
Nah ini sepertinya sih masih ada ya. Oke. Nah, yang kemarin kita keliling dulu teman-teman ya, dan di kiri itu udah kelihatan itu ada taman ya. Nah, kita keliling dulu ke sini aja. Nah, itu kelihatan ya kalau dari sini udah bersih tuh teman-teman ya. Kemarin sempet disidak sama KDM dan langsung dibersihkan, dan sekarang hasilnya tuh bisa kelihatan ya. Udah rapi. Yang asalnya di sini tuh ada yang jadi pangkalan rongsokan, PKL juga, dan pokoknya ya apa ya, semi permanen lah, bangunan semi permanen ya, mungkin oleh warga di sini atau warga pendatang mungkin ya. Yang paling pasti sih setelah disidak ya seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah, kita coba ke bawah, mau lihat juga sampai mana sih gitu kan hasil dari sidak kemarin tuh. Kemarin udah disidak tapi kayaknya ini apa mulai lagi gitu ya. Nah itu nenek-nenek yang kemarin itu yang ada juga tuh ya di videonya ya, dan itu udah mulai bersih kelihatannya sih ya, karena yang diharapkan oleh gubernur dan mungkin masyarakat juga ya, karena ini adalah etalase dari Jawa Barat, kota Bandung, gedung sate itu jadi ikon juga gitu kan ya. Jadi diharapkan ya bersih, tertata rapih lah gitu kan. Itu mungkin tujuannya gitu ya. Dan pada akhirnya disidak. Kemudian ya ini hasilnya nih, tuh udah mulai bersih ya. Kalau sekarang sih udah mulai bersih. Bekas-bekasnya udah kelihatan tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Sampai ke sana tuh. Udah mulai bersih. Ini sekarang kita lagi berada di Jalan Japati ya. Ini adalah Pertamina. Udah, kalau dari dulu Pertamina sih emang bersih kalau daerah sini ya. Nah, ini adalah Monumen Perjuangan COVID-19. Oke, kita cari dulu parkiran teman-teman ya. Kita akan coba jalan sampai dengan Monumen Perjuangan. Kita mau lihat yang kemarin disidak apakah memang sudah dibersihkan gitu sesuai dengan instruksi, karena ada beberapa titik yang harus dibersihkan gitu ya. Kita akan coba lihat. Oke, kita coba cari parkiran dulu ya, gas. Oke teman-teman, kita bisa lihat nih di depan ada PT Pertamina Sales Area Retail Bandung. Ini kantor Pertamina udah dari semenjak zaman dulu ya. Dan di depan sana kita bisa lihat ya, ini di sekitaran area Monumen Perjuangan. Sekarang bisa kelihatan udah mulai sedikit rada rapi nih teman-teman ya. Nah, kita coba mau lihat gitu gimana sih hasil sidak dari KDM kemarin gitu ya. Kalau kelihatan dari sini sih, wah ini sih udah oke banget ya sebenarnya ya. Tuh, udah
rapih, lecir teman-teman kalau di sini ya. Udah nggak kelihatan lagi ada sampah-sampah, bisa terlihat ini ya. Dan biasanya kalau hari Minggu di Lapang Gasibu ini atau di area dari Monumen Perjuangan ini, biasanya sih ini dipakai oleh para PKL ya untuk jualan. Nah, apakah setelah ada sidak dari KDM ini, apakah memang akan tetap bukan dijadikan ya, atau akan tetap digunakan oleh para PKL untuk jualan gitu, atau memang sudah tidak boleh gitu ya. Nah, nanti kita coba lihatlah gitu ya. Kalau ada waktu sih hari Minggu kita akan coba lihat-lihat hasilnya gitu, hasil dari sidak kemarin. Tapi kalau kelihatannya sih ini udah bersih banget teman-teman. Nah, kemarin hanya saja memang, nah ini ya, hanya saja memang masih ada beberapa lah yang bekas-bekas kemarin gitu ya. Nah ini nih, bekas-bekas kemarin. Mungkin masih ada beberapa sedikit lagi. Hanya saja ini sekarang sudah mulai rapi sih kelihatan ya. Nah, bisa kelihatan tuh udah, kalau jalannya sih mantap lah pokoknya ya. Udah enakan banget gitu. Oke, kita coba lanjut ya. Dan ini adalah jalan inspeksi nih teman-teman. Kita coba sampai ke depan ya, gas. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kalau dari jalan sih sepertinya udah bersih ya ini. Apalagi ini nih ada taman. Tuh. Udah ditanami pohon gitu ya. Udah bagus sih sebenarnya. Udah rapi, bersih lah gitu ya. Kelihatan. Nah, sekarang udah kelihatan tuh, rapi banget Oh, ini nih bekas dari mungkin penggusuran kemarin kali ya. Tuh. Enak banget sih kelihatannya ya, udah rapi. Ini bekas kemarin bersih-bersih juga mungkin. Dan sesaat setelah KDM melakukan sidak, di sini udah kelihatan rapi banget ya. Memang mantap ini KDM. Kita akan coba sampai ke Monumen Perjuangan teman-teman ya. Kita mau jalan-jalan, dan di pinggir itu udah, di pinggir itu taman atau apa ya, ya ruang terbuka lah, ruang terbuka hijau, fasilitas publik, fasilitas umum gitu ya, yang sudah direvitalisasi beberapa tahun kemarin, udah bagus lah gitu ya. Itu keren banget tuh, udah kelihatan sampai ke depan tuh, enak gitu, bersih ya, rapi. Yang asalnya kemarin itu di sini banyak sekali bekas-bekas ini, dan Mbak. Nah, kemarin itu di sini bekas PKL ya, dan sekarang sudah rapi.
Wow. Dan kalau nggak salah ada beberapa congko gitu yang digunakan oleh warga untuk mengepul rongsok gitu teman-teman ya. Kalau nggak salah di sini nih, wah sekarang udah rapi, udah rapi banget nih kelihatan ya. Keren tuh, udah rapi banget teman-teman ya, kelihatan tuh. Di Sidak KDM langsung rapi nih ya. Wah, keren banget. Dan hasilnya udah bisa mulai sedikit terlihat gitu ya, meskipun belum direvitalisasi menjadi taman atau ruang publik gitu ya. Tapi kelihatannya emang udah udah cukup lah gitu ya untuk menjadi sebuah layanan publik atau ruang publik gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Keren. Udah lumayan bersih teman-teman. Kelihatan dari sini, dan itu adalah gerbang masuk untuk masuk ke taman ya. Taman area Monumen Perjuangan. Nanti kita akan coba ke sana teman-teman, bisa lihat ya. Karena ini juga bagian dari Monumen Perjuangan ya, yang di Sidak kemarin gitu. Mungkin suatu saat akan lebih dioptimalkan lagi. Ya kita nggak tahu ya. Tapi yang paling pasti ini udah rapi nih teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke arah Monumen Perjuangan ya. Wow, ternyata udah sangat-sangat rapi teman-teman ya. Tuh bisa kelihatan. Sudah tidak ada lagi bangli, atau bukan bangli lah, gubuk liar kali ya. Keren banget mantap ya, udah rapi sekali. Dan kelihatan tuh petugas sudah mulai, sekarang sih udah mulai ramai buat bersih-bersih gitu ya. Wow, keren Oke, kita coba dari sini ya teman-teman. Wow, keren kan? Ini sih emang juara ya. Udah rapih banget Oke, kita coba jalan ya. Dan di pinggir sana itu fasilitas olahraga lah ya. Dipakai buat anak-anak muda buat skateboard, main sepeda gitu lah. Tapi fokus kita ada di sini nih teman-teman ya. Ini bisa kelihatan wah, ini sih udah bersih banget ya. Keren banget sekali di Sidak langsung bersih. Apalagi kalau misalnya setiap hari Minggu kali ya disidakin terus ya aja, makin keren aja nih. Cuman ada sedikit nih yang mungkin jadi PR, jadi catatan. Jalannya masih, aspalannya banyak yang bolong teman-teman ya. Ini kalau misalnya di hot mix kayak di sirkuit Mandalika-nya Subang, wow, keren banget kayaknya ya. Dan ini teman-teman yang di pinggir ini, yang asalnya di sini tuh kemarin-kemarin memang kenalan Jang? Kenalan? Entong atuh, aduh. Eta sabaraha umurna? Eta nu sisi. Entong atuh tong ieukeun nya. Aduh.
Itu generasi muda teman-teman ya, yang mungkin perlu diarahkan lah gitu ya, perlu diarahkan. Cuman ya ini harusnya jadi tanggung jawab dari Komisi Perlindungan Anak kali ya, atau dinas sosial. Nah di depan kita mulai masuk ke Monumen Perjuangan. Sebelum kita masuk ke sana, kita mau ini dulu nih, lihat tuh. Wah, ini jadi rapih banget di pinggir, kelihatan teman-teman ya. Tuh, rumput-rumputnya aja langsung bersih kayak gini, langsung rapi gitu ya. Wow. Tuh yang di depan sana tuh, ada yang moekeun kasur kemarin. Itu moekeun kasur di depan Monumen Perjuangan teman-teman. Wah gila banget Kita mau lihat ya, ini gimana gitu. Oke, kita lanjut ke depan ya, gas. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kalau ke pinggir sana gitu, ke Jalan Japati ya teman-teman ya, ke pinggir kanan. Dan di depan itu ini adalah Monumen Perjuangan ya teman-teman. Wow. Dan di sini kemarin ada yang ngejemur kasur teman-teman ya. Wow. Dan ini adalah Monumen Perjuangan Jawa Barat teman-teman. Kita akan coba sedikit bahas tentang Monumen Perjuangan ini ya. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat-lihat dulu nih hasil sidak KDM yang kemarin ya. Oke. Nah, di depan itu ada, kemarin sih ada apa ya, kayak semacam aksi untuk membuka gerbang lah gitu ya. Nah, gerbang yang sekarang tertutup ini kemarin itu dibuka teman-teman ya. Dan sekarang memang udah ditutup lagi nih teman-teman. Keren Dan ini mungkin gitu ya, baliho ini mungkin akan segera ditertibkan atau segera dirapihkan mungkin ya, gitu teman-teman. Jadi kalau kemarin sih hasil sidaknya itu baliho yang ini tuh kaitannya sih udah kurang estetik lah gitu ya, sehingga akan ditertibkan teman-teman. Dan kita akan coba lihat-lihat ya di sepanjang area dari Monumen Perjuangan ini. Kemudian kita akan sedikit bahas tentang Monumen Perjuangan ini teman-teman. Dan sambil kita lihat-lihat juga hasil sidak dari KDM yang hasilnya super banget teman-teman. Wah keren Kenapa keren? Langsung bersih soalnya teman-teman ya. Wah mantap tuh. Bisa kelihatan sekarang ya. Tuh udah ya sedikit banyak ada perubahan lah gitu.
Padahal itu baru sekali doang, apalagi kalau misalnya seminggu sekali lah gitu disidak mungkin ya, akan lebih keren lagi. Oke, sedikit sekilas tentang sejarah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau yang lebih sering disebut dengan Monju ya teman-teman. Jadi Monju itu merupakan salah satu ikon sejarah paling penting di kota Bandung yang berfungsi sebagai monumen sekaligus museum perjuangan rakyat Jawa Barat ya. Dan monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Jawa Barat dalam melawan penjajahan, khususnya pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 45-49an lah. Dan pembangunannya dimulai sekitar tahun 90-an, kemudian diresmikan sekitar tahun 95-an, bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan lokasinya itu sangat strategis, berada di kawasan utara ya, lapangan Gasibu, dan tidak jauh dari Gedung Sate yang lagi direvitalisasi ini ya teman-teman, sehingga membentuk satu kawasan kayak kawasan yang terintegrasi. Sebenarnya nggak juga sih ya, cuman ya jadi kawasan bersejarah dan pemerintahan yang saling terhubung lah gitu. Kemudian berbentuk seperti bambu runcing yang menjulang ke atas, kemudian terdiri dari 4 pilar utama, kemudian juga memiliki 17 tingkat yang merepresentasikan tanggal kemerdekaan Indonesia gitu teman-teman. Penataan dan penertiban kawasan di Monumen Juang, Jalan Japati, Bandung menjadi gambaran nyata bagaimana pemerintah berupaya mengembalikan fungsi ruang publik ke arah yang lebih tertib, bersih, dan manusiawi. Langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bersama Sekretaris Daerah Kang Herman Suryatman bukan sekedar penertiban biasa, tetapi bagian dari strategi besar penataan wajah ibu kota provinsi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kawasan ini sebelumnya dipenuhi oleh lapak PKL, bangunan semi permanen, hingga tumpukan sampah yang mengganggu estetika dan fungsi ruang kota. Dalam proses penataan, puluhan hingga puluhan lebih pedagang telah ditertibkan. Bahkan bangunan liar yang masih membandel harus dibongkar secara paksa setelah sebelumnya diberikan sosialisasi dan peringatan. Tidak hanya itu, penataan juga dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan puluhan personel gabungan dan berhasil mengangkut bertonton sampah dari kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa permasalahan di Monju bukan hanya soal PKL, tetapi juga persoalan kebersihan, ketertiban, dan pengelolaan ruang publik yang selama ini kurang optimal. Lebih jauh, kebijakan ini juga memiliki tujuan strategis lain, yaitu mengurai kemacetan di sekitar Jalan Dipati Ukur dan Japati, serta mengembalikan fungsi trotoar dan jalan inspeksi yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas berdagang. Dengan kata lain, penertiban ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan penataan lalu lintas dan perencanaan kota ke depan. Menariknya, pendekatan yang digunakan tidak sepenuhnya represif. Pemerintah tetap mengedepankan cara humanis dengan memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk membongkar lapaknya secara mandiri, bahkan dibantu jika kooperatif. Ini menjadi sinyal bahwa penataan kota tidak harus keras, tetapi bisa tetap tegas tanpa mengabaikan sisi sosial masyarakat. Pada akhirnya, kesimpulan dari penataan ini adalah adanya upaya serius untuk menjadikan kawasan Monju sebagai ruang publik yang layak, bersih, aman, nyaman, dan representatif sebagai wajah Jawa Barat. Penertiban PKL dan bangunan liar bukan semata-mata soal penggusuran, tetapi bagian dari penataan sistem kota yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Tantangan ke depan tentu ada pada konsistensi pengawasan, agar kawasan ini tidak kembali semerawut seperti sebelumnya. Penataan boleh selesai, tapi menjaga ketertiban adalah tugas bersama. Karena kota yang baik bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tapi dijaga oleh semua yang hidup di dalamnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya. Wassalam.